Shalom Jemaat Betani Albatang Jemaat Baru yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang pagi hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan masih dengan tema menjadi seorang murid. Mari sebelumnya kita mau buka dulu Alkitab kita di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Ayatnya tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan
Jadi bukan suatu kebetulan ketika Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Murid-murid Tuhan Yesus dapat melihat sendiri bagaimana Yesus itu sangat memiliki hubungan yang sangat intim dengan Bapanya. Melalui apa yang dia kerjakan, Tuhan Yesus itu sedang melatih murid-muridnya untuk belajar. Tuhan gak pernah memaksa murid-muridnya untuk melakukan apa yang Yesus lakukan ya. Dalam kitab Lukas 11 ayat 1 sampai yang ke-13, nanti Bapak Ibu juga bisa baca sendiri. Lukas 11 ayat 1 sampai yang ke-13 ya, di situ kita bisa melihat bagaimana murid-muridnya itu tergerak sendiri meminta Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa yang benar ya. Dan pada saat itu adalah waktu yang tepat ketika Tuhan Yesus mulai mengajar murid-muridnya bagaimana harus berdoa ya. Jadi menjadi seorang murid itu artinya kita tidak pernah berhenti untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita terus belajar untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan poin yang terakhir kita akan baca di ayat yang selanjutnya di kitab Yohanes 13 tadi, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Jadi kerinduan hati Tuhan ya buat kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus yaitu apa? Kita itu mengalami pertumbuhan secara rohani. Bukan manusia jasmani kita ya yang bertumbuh dan berkembang, tetapi biarlah manusia rohani kita pun mengalami pertumbuhan ya. Karena itu hari demi hari dalam setiap kehidupan kita itu semakin disempurnakan oleh Tuhan melalui berbagai masalah yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, melalui berbagai tantangan, rintangan dalam setiap kehidupan kita, ujian kehidupan yang boleh kita alami itu melalui setiap pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman ajaib kita bersama dengan Tuhan. Tuhan mau terus menuntun setiap kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya supaya apa? Kita dapat melakukan segala kehendak Tuhan. Nah, jadi di sini kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan dalam setiap kehidupan kita, yaitu menjadi seorang murid itu artinya kita harus mengalami yang namanya naik level ya, atau mengalami pertumbuhan secara pribadi. Tidak mungkin kita terus-menerus menjadi anak-anak rohani, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang dewasa rohani ya. Jadi ketika kita dipilih Tuhan menjadi seorang murid Tuhan, kita pun harus bisa naik level, kita harus bisa memuridkan orang lain. Tidak terus-terusan kita dimuridkan, tetapi kita harus bisa memuridkan orang lain ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa menjadi seorang murid itu artinya kita pun harus bisa memuridkan orang lain. Jadi dan di ayat yang terakhir kita akan baca di kitab Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Ini ayat yang mungkin hari-hari ini sering kita dengar juga. Demikian firman Tuhan, "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Ya, jadi biarlah pagi hari ini kita bisa mengerti ya, menjadi murid-murid Tuhan. Tuhan mau mengajar dan melatih kita melalui teladan hidupnya sendiri. Ketaatannya sampai pada kayu salib ya, ketaatan Tuhan Yesus sampai di Golgota itu yang memampukan kita menjadi sempurna di dalam Tuhan dan kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu mari sama-sama sebagai seorang murid Kristus kita memiliki hati yang senantiasa mau diajar dan dididik
dan dilatih oleh Tuhan. Kita memiliki lidah perkataan yang berkuasa, yang mampu menguatkan setiap orang melalui apa yang keluar dari mulut kita, dan kita memiliki telinga yang tajam sehingga kita bisa dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Nah, jadi seorang murid Kristus itu akan mampu melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh gurunya, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Nah, puji nama Tuhan, demikian renungan pagi hari ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.